Semoga saya dapat menjalankan ujian praktek ini dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Saya dapat menjalankan ujian praktek ini dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Kisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu. Sehari-hari ia bekerja di ladang. Sesekali dia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing pulang dari ladang. Ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar dan bisa segera dimasaknya untuk dijadikan lauk. Terpenuhlah harapan itu. Tak berapa lama, ia melemparkan pancingnya ke sungai. Mata kailnya disambar ikan. Berapa gembiranya ia ketika menarik tali pancingnya dan mendapat seekor ikan tempat bersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil dipancingnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Terlihat berkilauan sisik-sisik itu ketika terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kailnya dari mulut ikan tangkapannya, mendadak terjadi sebuah keajaiban. Ikan aneh bersisik kuning keemasan itu menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik. Toba terheran-heran mendapat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri dengan bola mata membulat dan mulut ternganga. "Tuan," kata perempuan jembaan ikan itu, "aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah menakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah untuk menyerupai makhluk apa aja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini." Toba memperkenalkan namanya, begitu pula dengan perempuan berwajah jelita itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk memperistri Putri karena dia terpesona kecantikannya si perempuan jembaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan. Selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang kau kehendak sebutkan, niscaya aku akan memenuhinya. Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutupi rapat-rapat rahasiaku. Jangan sesekali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku akan bersedia menjadi istri Tuan." "Baiklah," kata Toba, "aku akan menutupi rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasiamu ini hanya kita ketahui berdua saja." Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan bahagia. Meski dalam kesederhanaan, kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran anak mereka. Seorang anak laki-laki, Samosir namanya. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat, sayang dia agak nakal dan pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang. Bahkan, untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir kelak menolak jika dimintanya. Seandainya mau, dia akan melakukannya dengan malas-malasan, dan wajah yang bersungul-sungul. Bertambah-tambah malas kelakuannya akibat ibunya terus memanjakannya. Apapun yang dimintanya akan diusahakan ibunya untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu makannya. Jatah makan sehari-hari untuk keluarganya bisa dihabiskannya dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapat memenuhi keinginan makan anaknya. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan tersebut enggan untuk menjalankan perintah ibunya itu.
Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukan meski dengan wajah yang bersungul-sungul. Samosir membawa makanan dan minuman itu menuju ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikannya langkah menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diperuntukkan bagi ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setibanya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu untuk ayahnya. Toba telah sangat merasa lapar, karena bekerja keras setiap pagi langsung membuka bekal untuk memakannya. Terperanjat dia saat melihat makanan untuknya tinggal sedikit. "Mengapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanyanya dengan raut wajah kesal. Dengan wajah polos seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karenanya, jatah makan dan minuman ayah itu telah kumakan." "Anak tidak tahu dihuntung," makit Toba kepada anaknya. Kemarahannya seketika meninggi. Serasa tidak bisa lagi ia menahan dan bersabar. Umpatannya pun seketika itu meluncur. "Dasar anak keturunan ikan!" Samosir sangat terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya, yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan. Dalam hitungan sekejap, keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras. Dan dari dalam tanah, air raksasa disemburkannya keluar seolah tiada henti. Semakin lama, semburan air tersebut semakin besar. Permukaan air terus meninggi dan tak berapa lama kemudian, lembah tempat tinggal Toba telah tenggelam air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengikatkannya kepada para anak laki-laki Toba. Dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepada kita, dan tidak boleh mengingkari janji yang telah kita buat.